Baik, selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali di video materi. Mengapa di video materi? Saya rasa untuk pertemuan mekanika bahan yang banyak mengulas tentang perhitungan, saya rasa lebih efektif menggunakan video materi karena di sini kita bisa mengevaluasi, bisa mengingat kembali bagaimana cara menghitung, kemudian ada perbedaan rumus, ada perbedaan angka saat menghitung, itu bisa kita cross check di video materi. Juga mempermudah kalian, jadi kalau kita di Zoom, pertemuan di Zoom saya rasa lebih sulit karena kalian belum bisa atau sulit mereplay ulang apa yang Ibu sampaikan, kecuali yang memang mencatat dari awal, karena saya tahu background Anda semua ada yang baru datang dari proyek atau belum siap, ada catatan atau bagaimana. Jadi Ibu putuskan untuk pertemuan mungkin akan banyak di video materi. Jadi untuk kali ini kita ada di pertemuan keempat untuk materi ya, pertemuan keempat untuk materi, karena kemarin sudah ada beberapa tugas yang Ibu evaluasi, kemudian ada diskusi dengan kalian baik dengan secara personal atau di grup. Jadi saya tahu mana yang benar-benar mau belajar. Saya rasa memang semua di kelas konversi semangat belajar. Jadi bisa tahu ternyata ada perbedaan rumus di sini, Bu. Jadi kita saling mengoreksi. Seperti itu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang tegangan lanjutan terkait tegangan geser dan tegangan lentur. Sebelum kita ke sana, sebelum kita menuju kegiatan belajar ini, kita review ulang dulu apa yang sudah kita pelajari. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana menghitung momen inersia sumbu utama, kemudian momen inersia saat koordinat berputar. Nah, yang koordinat berputar dan inersia ini sudah ada di latihan soal yang sudah kalian kerjakan. Ada sebagian yang Ibu koreksi, sudah bagus, ada yang benar semua. Jadi menurut saya video materi ini adalah efektif sekali karena kita bisa belajar review, kemudian replay lagi, mengingat kembali dan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kita sudah belajar tentang macam tegangan sebenarnya, tapi sebagian saja. Jadi yang 2 minggu lalu kita bahas itu adalah tegangan normal, kemudian ada tegangan lentur. Nah, dari kedua tegangan ini di 2 minggu lalu sudah ada contoh tugasnya atau contoh perhitungannya. Nanti dicek itu, dipahami, kemudian jika memang sempat atau harus sempat sebenarnya jika kalian mau belajar, diulang lagi, koreksi lagi perhitungannya. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang beda dengan materinya. Jadi saat ada tugas nanti tidak kaget kalau ada perbedaan atau seperti apa, karena waktu menyusun modul mungkin Ibu kurang teliti, mungkin angka dari soal lain tercopy di modul ini. Jadi saling mengoreksi, kita belajar bersama. Dengan adanya kesalahan, disitulah kita belajar. Oke? Kemudian next kita akan belajar sekarang tentang tegangan geser. Jadi di sini dijelaskan bahwa pertama ini tegangan geser oleh gaya lintang. Jadi ada sebuah bias penampang untuk penurunan rumus tegangan geser. Jadi ini ada gaya,
ada koordinat X, kemudian ini Y, ini Z, yang Z. Kemudian dipotong, di sini ada Y-nya. Nah, di sini kita fokus pada yang bercetak tebal. Jadi, tegangan geser menjadi sejajar pada gaya lintang dan pembagian pada lebarnya potongan Z menjadi merata. Jadi ini yang disebut merata. Ini penurunan-penurunan rumusnya. Jadi seperti biasa kita fokuskan saja pada rumus yang sudah jadi dan contoh soal. Karena kalau ini dipelajari, saya yakin akan bingung dan sulit untuk dipahami. Karena ini ada integral, kemudian penurunan rumus, fungsi, dan lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu saja, ya. Jadi ini ada visualisasi tegangan lentur dan geser pada penampang. Jadi visualisasinya seperti ini, ada gaya, ini tegangan, kemudian sebarannya seperti ini, membentuk segitiga. Nah, pada dua bidang yang tegak lurus dengan nilainya tegangan geser masing-masing menjadi sama, dan dua-duanya searah atau berlawanan dengan jurusan garis potong. Kalau dipotong lewat sini, berarti untuk tegangan gesernya dia ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk keseimbangan arah Z-nya seperti ini. Ini rumusnya boleh kalian pelajari, boleh. Tapi kalau dari ibu nanti fokuskan saja ke pemahaman dan pemecahan soal. Oke. Jadi dari turunan itu, dari rumus yang tadi yang pertama kemudian menjadi seperti ini, sehingga diturunkan menjadi ini, didapat setelah integral seperti ini. Nah, ujung-ujungnya secara umum tegangan geser ditulis sebagai berikut. Nah, ini dia, kita fokus ke ini aja. Toh juga kalau ibu menjelaskan tentang ini, outcome atau tujuan ibu untuk membuat kalian paham itu tidak tercapai gitu ya. Jadi kita fokuskan pada rumus yang jadi dan pemecahan masalah di contoh soal. Oke, jadi akhirnya rumusnya akan menjadi seperti ini. Tegangan geser itu adalah hasil kali Q kali Sx dibagi B kali Ix. T itu adalah tegangan geser. Kemudian Q itu adalah gaya lintang atau gaya geser Q-nya. Kemudian Sx ini adalah statis momen. Sx itu statis momen. Kemudian B adalah lebar penampang atau lebar serat. Kemudian yang selanjutnya adalah Ix. Ix itu adalah momen inersia penampang terhadap sumbu X. Ini sudah ingat ya. Kalau Iy itu artinya momen inersia penampang terhadap sumbu Y. Jadi ingat yang di belakang. Kalau Ip itu berarti polar. Kalau I-nya kecil, ada titiknya, itu berarti inersia. Ingat ya, jadi gampang untuk mengingat. Jadi kalau I-nya besar, itu inersia saja. Kalau yang I-nya kecil, itu jari-jari. Oke. Kemudian next. Nah, di sini kita mulai konsentrasi. Jadi nanti kalau seumpama ada yang mencoba kemudian menghitung kembali dan mendapat hasil yang beda, kita diskusikan di grup. Dan pasti ada poin tambahan bagi mahasiswa yang mencoba hitungan-hitungan pada contoh soal. Jadi terlihat mandiri gitu loh. Berarti mahasiswa saya sudah mau
mencoba mengerjakan sendiri, terus konfirmasi ke dosennya, Bu, di bagian ini ternyata ada perbedaan, di bagian ini ada perbedaan, dan itu akan bermanfaat untuk Ibu dan teman-teman yang lain. Oke, kita next. Ini contohnya ada penampang dibagi 2, ini 1, kemudian ini yang kedua. Sini ada 100 cm, kemudian 30, ini 12, ini 48, sama seperti yang kemarin ya. Jadi Ibu sengaja memang agar kita fokus dan kita paham. Kemudian ini diketahui sudah didapat F-nya itu 1800 cm persegi. Kemudian inersianya adalah 879,971 cm pangkat 4. Kemudian untuk titik beratnya itu di sini sudah diketahui ada 30,91, 37,64. Kalian sudah tahu kalau koordinat itu pasti X, Y. Oke. Kemudian jika penampang di atas direncanakan memikul gaya lintang sebesar Q, nah ada tambahan nih sekarang. Kalau kemarin kita hanya menghitung IE, kemudian titik berat, kemudian polarnya, sekarang ada tambahan memikul gaya lintang. Jadi hitung dan gambar diagram tegangan geser penampang di atas. Jadi didetailkan lagi gambar yang di kiri ini seperti yang di kanan Ibu ini. Jadi satunya titik berat setiap biasnya yang pertama 15,24, kemudian ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, terus yang ini titik beratnya adalah 50,54. Kemudian ini ada lebar flanknya 100, kemudian tebal platnya di sini 12 cm, kemudian tingginya yang bias selanjutnya ini 30 dan 48. Oke. Ini notasinya, jadi di sini ditambahin ya. Ini notasinya ditambahin A, B, C, D. Mana E-nya? E-nya di sini E, F, G. Pasti ada pertanyaan, kenapa sih harus ada notasi? Nah, setelah ini kalian pasti tahu apa itu gunanya. Nah, ini dia. Jadi, yang pertama, langkah menghitung dan menggambar diagram tegangan geser adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan serat yang akan ditinjau. Jadi, di sini ada A, AB, OO, CD, ada CE, dan GF. Oke, kita lihat. Nah, ada AB, ada CD, ada CE, ada OO, kemudian ada GF. Jadi setiap garis atau setiap bias itu ada tinjauannya. Jadi itu ya, itu gunanya dikasih notasi huruf A, B, C, D, E, F, G. Kemudian yang kedua, hitung statis momen terhadap sumbu horizontal pada titik berat untuk masing-masing serat tersebut. Ini ya. Jadi SE statis momen itu adalah, nah ini yang bercetak tebal ini diperhatikan. Ingat, tinjau luas bidang di bawah atau di atas serat hasilnya sama. Jadi pilihlah salah satu. Pasti bingung ya. Jadi kita lihat di pembahasan soal. Jadi FI itu adalah luas penampang bagian, SX itu adalah FI kali AYI. AYI itu apa Bu? AYI itu adalah jarak titik berat penampang bagian ke titik berat penampang total. Paham ya? Jarak titik berat penampang bagian ke titik berat penampang total. Saya contohin dulu. Jarak antara titik penampang bagian ke titik berat penampang total. Jadi kalau ini, kalau arah X berarti jaraknya ini. Kemudian kalau arah Y
Kalau arah Y itu seperti apa? Nah, ini dulu. Kalau ini jaraknya sudah segini aja. Nah, kalau Y-nya berarti yang sini sampai sini. Nah, kalau Y-nya sampai sini. Ini sampai sini. Oke, nanti akan lebih jelas di SXAB. Kenapa SXAB 0? Tinjau luas bidang di bawah serat SXAB. SXAB di bawah serat. Di bawahnya 0. Apa yang mau ditinjau? Tidak ada kan? Sudah mentok di bawah sini. Tidak ada bagian bidang yang ada di bawahnya. Kemudian yang kedua, SXOO atau 00. Nah, di sini baru ada F1 kali AY1, berarti F-nya adalah 30 kali 37,64. Kita lihat 30 yang mana? Berarti yang ditinjau ini ya. Sebentar, saya hapus ini. Bentar, Anda salah. Terus eras. Nah, yang ditinjau tuh bagian ini. Des, yang inilah. Jadi yang ditinjau itu adalah XOO. Jadi yang di bawahnya F-nya berapa? F-nya adalah X kali Y. X-nya 30, Y-nya berapa? Y-nya 37,64. Itu Y-nya di sini. Nah ya, paham ya? 30 dan 37,64. Berarti oke. Kemudian ini AY1-nya 37,64 bagi 2. Yang mana, Bu? 37,64 bagi 2. Jadi jaraknya ya untuk Y-nya. Oke. Jadi itu maksudnya yang ini. Ini kan Y-nya 3764. Kan sampai bawah batasnya. Jadi dibagi 2 karena dia titik temunya itu ada di sini. Jadi kan gini nih nanti titik beratnya. Di sini. Di sini dia. Oke, paham ya? 37,64 bagi 2. Hasilnya adalah ini. Kemudian XXCD atau SXCE. SXCD atau CE ini dianggap sama ya karena satu garis lurus. Jadi tinjau sisi yang di bawahnya. Kenapa yang tadi hanya sampai sini? Karena batas koordinat pusatnya di sini. Nah, kita lihat sekarang bagaimana si contoh soal ini menjelaskan tentang serat yang ini. Oke, kita lihat 100 kali 12, kemudian 54 dikurangi 3, 7,64 untuk jaraknya. 100, ingat 100 kali 12. 100-nya dari mana? 100-nya dari sini. Ini ninjaunya di atas serat berarti ya. Ini ninjaunya di atas serat. Berarti ini CE dan di atas berarti 100 dikali 12. Oke, sudah benar. 100 dikali ini. Tinjau luas bidang di atas serat. Oke, karena kenapa Bu nggak di bawah serat? Karena bidang CE ini bawah seratnya kan di sini bolong. Jadi cari yang utuh. Jadi pakai yang di atas. Seperti itu ya. Tadi ada pernyataan bahwa untuk seratnya itu sama. Oh, ini dia. Ingat, tinjau luas bidang di bawah atau di atas serat hasilnya sama. Jadi pilih salah satu. Jadi harus konsisten. Kalau di bawah ya udah di bawah aja. Tapi kalau ada yang bolong kayak kejadian tadi berarti cari yang utuh yang di atasnya.
Nah, kita balik lagi, F-nya sudah ketemu. Kemudian untuk jaraknya, jarak Y1-nya, karena dia kan di atas titik berat penampang, jadi 54 dikurangi 37, 64. 54-nya di sini, 54 tuh ini maksudnya ya. 54 itu jarak dari sini, titik tengahnya itu ke bawah. Itu 54. Ini 54. Kemudian AY1-nya ditanyain, berapa jaraknya? Jaraknya kan ke ini, titik ini. Jadi 54 dikurangi 37,64. Berarti ini hasilnya AY1 terhadap titik berat itu hasilnya adalah nanti seperti ini. Oke, kemudian yang terakhir, ini udah paham kan ya, karena dia jarak, jadi jarak titik beratnya segini. Nah, Bu, kenapa yang X OO-nya itu pakai titik berat? Karena itu di bawah serat, di bawah titik berat, jadi dibagi saja. Karena seperti ini kan tadi, seperti ini. Nah, OO itu kan pas di titik sini. Nah, titik sini, kemudian ada sumbu X, Y di sini. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ini kan O. Kemudian ini O. Nah, ditanyain jaraknya, karena ini di bawah titik O, di bawah serat. Yang harus kita dapat adalah titik berat yang di sini. Jadi dibagi 2. Dibagi 2, 37,64, Y-nya 37,64 dibagi 2. Jadi jarak ya, jaraknya. Paham ya? Kan ini apa namanya? AY1 itu jarak titik berat penampang bagian ke titik berat penampang total. Nah, kalau bingung nih kenapa harus dibagi 2, intinya adalah jarak dari sini ke titik beratnya ini kan sama saja sebenarnya. Ya kan? Paham? Oke, siap, paham. Kalian pasti paham. Kemudian yang ketiga caranya adalah tentukan lebar serat. Lebar serat. Jadi ada AB, OO, CD, CE, dan GF. Kita lihat. AB lebarnya 30, kemudian CD lebarnya 30, CE lebarnya 100, GF lebarnya 100. Oke, itu sudah paham ya. Jadi notasi itu caranya atau gunanya untuk itu. Next. Nah, kemudian pasti ada pertanyaan, kenapa harus mencatat lebar serat? Nah, disinilah fungsinya. Nomor 4, hitung tegangan geser untuk masing-masing serat yang ditinjau dengan rumus umum. Rumus umum yang tadi ya, yang Ibu konsenkan tadi. Jadi integral, turunan-turunan, dx, dj itu sudahlah, itu cukup tahu saja bahwa suatu rumus itu pasti ada asal-usulnya seperti itu ya. Tapi kita pakai satu ini saja. Nah, yang selanjutnya kita tulis dulu gaya lintangnya berapa yang diketahui sesuai soal tadi, yaitu 15 ton atau 15.000 kg. Oke, udah dapat. Nah, kemudian setelahnya momen inersia terhadap sumbu X atau IX. Ini sudah diketahui ya di awal ya. Kemudian tegangannya kita hitung satu persatu. Jadi TX saya hapus dulu karena sebentar. Yaps. Di sini bukan laser point tapi pen. Oke. Jadi sini ada tegangan AB. Kenapa Bu nggak ada perhitungan di sini TAB? Kan
rumusnya ini Q kali SX BX. Karena dia SX-nya sudah 0, tidak usah dihitung lagi, itu pasti tegangan gesernya 0. Kemudian ini yang baru ada angkanya, yang tegangan geser UU atau 00. Jadi tegangan geser ini kan Q-nya berapa? Q-nya 1500 masuk sini. Kemudian XX-nya berapa? SX-nya sudah diketahui, masuk angkanya di sini. Kemudian yang di bawahnya B kali IX. B-nya berapa? BUU itu adalah 30, B-nya masuk sini. Kemudian IX-nya karena sudah diketahui masuk sini. Oke? Jadi perkalian sudah, terus dibagi hasilnya ini. Hasilnya tegangan geser di pias UU atau garis UU adalah 12,08 kg per cm per segi. Oke. Untuk tegangan geser CD. Tegangan geser CD. Berarti yang pertama masukkan dulu Q-nya sama gaya lintang. Kemudian untuk SX-nya, SX untuk yang CD itu hasilnya adalah 19.632. Kita masukkan di sini. Kemudian untuk B-nya itu adalah 30. Kemudian IX-nya diketahui 879.971. Ingat, jika inersia pangkatnya pangkat, oke, benar, pangkat 4. Kemudian yang tegangan geser CE. Tegangan geser CE. Yang satu Q 15 ton. Kemudian ya, satu lagi sebelum Ibu lanjutkan. Ingat satuan. Jika semuanya dalam kilogram, misalnya inersia cm gitu kan pasti untuk gaya lintang kilogram. Sebenarnya nggak apa-apa ton, tapi konsistenkan. Jadi kalau memang ton ya udah 15 aja ditulis, tapi hasilnya nanti ton per cm pangkat 2. Kalau kilogram konsistenkan juga. Jadi kalau memang kilogram ya udah dikonversi dulu baru dihitung seperti ini. Jadi 15 ton dikonversi dulu jadiin kilogram. Jadi tegangan gesernya nanti akan menghasilkan kilogram per cm pangkat 2. Oke, mantap. Kemudian SX-nya berapa? SX-nya sudah diketahui, TCE. Nah, jangan bingung ya. Di sini sudah ada loh. Sudah ada SCD dan CE itu SX-nya sama. Kemudian dibagi 100 dikali 879,971. 100 itu B-nya. Dari mana, Bu? Dari ini. Oke, udah paham ya? Itulah gunanya mencatat data yang sudah diketahui. Betul. Jadi itu gunanya. Jadi nggak lupa ini angka dari mana, ini sumbernya dari mana, kok moro-moro ada. Jadi nggak gitu ya. Jadi pasti ada sumbernya. Kemudian ini IX, hasilnya adalah 3,35 kg per cm pangkat 2. Siap. Kemudian untuk yang tegangan geser yang GF, tegangan geser yang GF itu sama halnya tegangan geser yang AB. Karena SX-nya sudah 0, ya sudah, nggak usah dimasukkan ke rumus lagi. Itu capek nulis nanti. Ya, jadi kalau sudah 0, ya udah, berarti jawabannya adalah 0. Apapun angka, sebesar apapun angka dikalikan 0, itu hasilnya adalah 0. Baik. Udah pintar semuanya. Nah, ini dah lanjutannya. Jadi yang terakhir itu kita harus menggambar. Jadi tidak cukup sampai perhitungan ini saja, kita harus bisa menggambar tegangan gesernya seperti apa.
Ingat. Jadi fungsinya banyak ya terkait notasi-notasi seperti ini. Jadi kita bisa punya batas. Bias ini batasnya sampai sini, bias ini batasnya sampai ini. Kemudian yang O batasnya sampai ini, terus yang terakhir yang ini. Jadi harus sama nih. Jadi jangan sampai nanti Ibu lihat tugasnya misalnya biasnya seperti ini, kemudian tegangan kalian moro-moro seperti ini, walaupun nanti ada jarak, Ibu tidak terima atau nanti Ibu salahkan, itu pasti, karena memang harus jelas. Ya udah, kalau titik ini batasnya, disinilah nanti tegangannya itu terjadi, seperti itu. Jadi seperti itu ya, jangan sampai nanti saya melihat hasil tugas atau mungkin ujiannya akan seperti itu. Jadi ingat, kalau memang mau dibesarkan, ya besarkan sekalian gambarnya. Jangan kecil-kecil, nanti Ibu tidak dapat melihat titik koordinatnya. Ingat juga pakai penggaris dan pakai skala. Jadi jangan sampai nanti yang 30 cm dengan yang 50 itu panjangan yang 30. Kalian teknik sipil, kalian engineer, jadi harus yang seperti itu harus diperhatikan dengan baik. Setidaknya sense kita sebagai engineer itu adalah, jadi harus paham, ini misalnya kalau panjang seperti ini 15, kemudian kalian membuat panjang seperti ini bilangnya 10 cm, kan nggak masuk akal. Paling tidak itu lebih dari 15 cm, seperti itu ya. Banyak kejadian seperti ini, sederhana padahal, tapi nanti akan berimbas juga ke sehari-hari. Kemudian di project misalnya ngejelasin sama mandor, ini 15 kali 15 Pak, terus kalian di sampingnya bilang lagi, kemudian ini Pak 20 kali 20. Nah, kalau ini kena hujan, mandornya kan dikira ini volumenya atau sisi-sisinya kecil, iya kan? Jadi perlunya sense. Jadi begitu, penting banget. Hal yang kecil itu sebenarnya, tapi krusial banget. Banyak yang salah, banyak yang tidak peduli, padahal itu penting. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi setelah digambar dengan detail, ini titik berat titik berat penampang keseluruhan, kemudian ini titik berat penampang tiap pias, ini setiap pias juga. Nah, sekarang bagaimana Bu cara untuk menggambar tegangan geser yang sudah kita hitung? Oke, yang pertama TGF-nya berapa hasilnya? TGF-nya 0. Kalau 0 berarti di sini. Titiin dulu. Jangan peduliin yang lengkung-lengkung dulu ya. Kita harus koordinatin dulu. Kemudian yang selanjutnya ini CD dan CE. CD dan CE. CD yang pertama itu, nah sebentar, ini penting karena ada dua nilai. Jadi yang paling atas dulu yang CE, karena sama tinjauannya pada pias atas, yang CE dulu. Jadi CE berapa di sini? CE itu 3,35. Kita titikkan di sini. Ingat, segini ini 3 ya, segini ini 3. Kemudian setelah CE kita lihat tegangan geser yang CD. Kita lihat tegangan geser yang C dan D. Oke. CD itu 11,15. Titiknya sama, di titik yang sama tapi beda koordinat, itu di sini. Ingat ya, kalau 3 di sini berarti 11 di belakangnya. Jangan sampai saya melihat 3 di sini kemudian 11 di sini. Jangan sampai. Itu hal sepele ya. Mungkin kalian berpendapat nggak mungkin lah Bu, tapi selama saya mengoreksi ada beberapa, ada aja yang salah
tentang hal-hal yang seperti ini. Sayang banget kan, sudah betul analisisnya, tapi menggambar secara grafis tidak benar. Nanti tetap aja salah gitu ya. Jadi ingat, sudah sampai CD, kemudian sekarang yang O atau 00. Berapa? Hasilnya adalah 12,08. 12,08 ini titiknya di sini. Ya. 12,08 tuh titiknya di sini. Dibuat titik dulu. Kemudian yang terakhir adalah tegangan geser di serat AB. Serat AB itu berapa? 0. Oke. 0 berarti titik in di sini. Nah, selanjutnya setelah sudah kita tandai titik koordinat ini, kita hubungkan. Ini hubungkan ke sini. Kemudian yang ini karena satu garis horizon, berarti kita ambil yang paling jauh atau paling belakang. Hubungkan ke sini. Kemudian yang ini kita hubungkan. Itu mengapa hasilnya akan kayak orang kembung gini ya. Jadi itu alasannya. Jadi pertama nggak moro-moro kita ngelukis gini kemudian seperti ini, itu enggak. Koordinatin dulu sesuai hasil hitungan, baru kita lukis seperti ini. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, siap. Nah, itu dulu untuk di sesi pertama. Kenapa Ibu berikan video materi? Karena jika mengulas semua nanti di jam kedua akan termakan waktunya. Saya tidak enak kepada dosen yang selanjutnya. Jadi di part 1 Ibu sampaikan ini dulu. Nanti part 2 ada nanti video materi Ibu susulkan terkait tegangan geser oleh torsi dan materi selanjutnya. Jadi yang pertama kita bahas adalah bagaimana kita menghitung diagram atau secara analisis penampang yang menerima tegangan geser. Oke, itu yang pertama. Baik, untuk yang part pertama ini, sesi pertama Ibu akhiri dulu. Semoga bisa paham dengan cara Ibu menerangkan sudah pelan-pelan ya. Semoga bisa paham, nanti didiskusikan lagi apabila Anda sudah ada yang mencoba menghitung kembali. Ya. Jadi ini sesi pertama. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa absensi.